Yo, what's up, Lin Squad? Kembali lagi di channel Rudy Wepa. Di video Draw Story kali ini, aku akan bercerita tentang episode terakhir dari serial kartun SpongeBob SquarePants. Tapi sebelum aku mulai ceritanya, buat kalian yang belum subscribe di channel ini, kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga nih, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video-video baru. Nah, kalau udah, kita bisa mulai ceritanya. SpongeBob SquarePants adalah seekor spons laut berwarna kuning dengan tubuh yang berlubang-lubang. Dia tinggal di dalam sebuah rumah nanas di kota Bikini Bottom yang ada di bawah laut. Nah, SpongeBob memiliki tetangga yang bernama Squidward Tentacles. Dia adalah seekor gurita yang tinggal dalam rumah moai. Dan SpongeBob juga memiliki satu tetangga lain yang tidak lain adalah teman akrabnya, yaitu Patrick Star. Dia adalah seekor bintang laut berwarna merah muda yang tinggal di bawah sebuah batu. Nah, jadi rumah Squidward terletak di antara rumah SpongeBob dan juga rumah Patrick. Dan inilah yang meresahkan Squidward karena harus bertetangga dengan Patrick dan juga SpongeBob. Tentunya kalian semua sudah tidak asing dengan serial kartun SpongeBob tersebut. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa pasti pernah menonton serial kartun ini. Bisa dibilang SpongeBob ini adalah salah satu kartun masa kecil kita yang tidak pernah tergantikan. Bahkan sampai sekarang pun kartun ini masih sering ditayangkan di televisi. Namun pada tahun 2018 lalu, kita semua harus berduka karena orang yang telah menciptakan kartun SpongeBob ini telah meninggal dunia. Dan orang itu tidak lain adalah Stephen Hillenburg. Sebelumnya mungkin saya akan jelaskan dulu awal mula kemunculan kartun SpongeBob SquarePants ini. Jadi kartun ini diciptakan oleh pria bernama Stephen Hillenburg. Dia adalah seorang animator, penulis, sutradara dan juga ahli biologi laut yang berasal dari Amerika Serikat. Kartun SpongeBob ini pertama kali ditayangkan di Amerika Serikat pada tanggal 1 Mei tahun 1999 dan sampai sekarang telah menayangkan 356 episode. Sebagai seorang animator yang ahli dalam biologi laut, Stephen pada saat itu terinspirasi untuk menciptakan sebuah kartun dengan karakter makhluk yang hidup di bawah laut. Karakter utama pada serial ini tidak lain adalah SpongeBob SquarePants, sama seperti nama serial kartunnya. Nah, SpongeBob ini adalah seekor spons laut berwarna kuning dengan tubuh yang berlubang-lubang. Jadi ceritanya SpongeBob tinggal di sebuah rumah nanas dalam laut di kota Bikini Bottom yang berada di lautan Pasifik. Stephen tidak menyangka kartun yang dia buat dengan iseng itu menjadi populer dan disukai oleh banyak orang. Bahkan kartun ini ditayangkan hampir di seluruh negara, termasuk di Indonesia juga. Pada episode terakhir kartun SpongeBob ini, saya akan membuat sebuah cerita alternatif untuk para fans SpongeBob SquarePants. Dan cerita ini juga sebagai rasa terima kasih kepada Stephen Hillenburg yang telah menciptakan kartun SpongeBob SquarePants sehingga menjadi teman masa kecil kita. Nah, jadi ceritanya pada suatu hari, SpongeBob dan juga Patrick sedang berada di ladang jellyfish untuk berburu jellyfish atau ubur-ubur. Seperti yang kita ketahui, salah satu hobi SpongeBob dan Patrick tidak lain adalah berburu ubur-ubur. Mereka berlarian ke sana kemari dan berhasil menangkap beberapa ubur-ubur. Pada saat itu mereka berdua tertawa dan bernyanyi bersama. Dan semuanya tampak normal-normal saja seperti yang sering kita lihat di serial kartunnya. Namun ketika sedang asik berlari, tiba-tiba saja SpongeBob berhenti dan terdiam sejenak.
Melihat hal itu, Patrick pun bertanya-tanya apa yang terjadi kepada SpongeBob. Terlihat di sana SpongeBob sedang memegang dadanya karena terasa sangat sakit. Dan seketika detak jantungnya semakin melemah. Tidak lama kemudian SpongeBob pun jatuh pingsan tanpa diketahui penyebabnya. Patrick yang panik kemudian membawa SpongeBob ke rumah sakit. Dan Patrick mengabari semua karakter lainnya kalau SpongeBob tidak sadarkan diri. Dia sudah terbaring koma. Dan dokter tidak tahu kapan SpongeBob akan bangun. Bahkan kemungkinan terburuk SpongeBob tidak akan bangun lagi, atau dengan kata lain dia akan meninggal dunia. Mendengar kabar itu, semua karakter di kartun SpongeBob pun langsung datang untuk menjenguknya di rumah sakit. Seperti Tuan Krabs, Sandy, Squidward, dan karakter lainnya. Dan tentu saja di sana juga ada sahabat sejatinya SpongeBob yang tidak lain adalah Patrick Star. Sesampainya di sana, mereka melihat SpongeBob yang sedang terbaring lemah dengan beberapa selang di sekujur tubuhnya. Terlihat juga detak jantung SpongeBob yang terus melemah, yang menandakan bahwa umur SpongeBob sudah tidak lama lagi. Semua teman dekat SpongeBob terlihat sangat sedih, termasuk Squidward yang sejak dulu sangat benci kepada SpongeBob. Ternyata dari lubuk hatinya yang terdalam, dia sangat menyayangi SpongeBob juga. Tanpa adanya SpongeBob SquarePants, pastinya kota Bikini Bottom akan terasa sangat sunyi. Karena selama ini SpongeBob lah yang terus berbuat onar di kota tersebut. Di saat yang lain sedang bersedih, Tuan Krabs justru penasaran apa yang sebenarnya terjadi di luar sana. Kenapa tiba-tiba SpongeBob jadi seperti itu? Dan tidak lama setelah itu, ketika Tuan Krabs keluar rumah sakit, ada seorang pemancing yang tidak sengaja menjatuhkan ponselnya ke dasar laut. Dan kebetulan sekali ponsel itu jatuh ke tangan Tuan Krabs. Dari ponsel itu akhirnya Tuan Krabs mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Pada halaman berita terbaru, terlihat kabar duka yang membuat banyak orang bersedih. Hal ini dikarenakan pada hari itu Stephen Hillenburg meninggal dunia, tepatnya pada tanggal 26 November tahun 2018. Seperti yang saya jelaskan tadi, Stephen ini adalah pencipta dari kartun SpongeBob. Itu artinya jika Stephen meninggal dunia, maka SpongeBob di dalam serial kartunnya pun juga akan mati. Itulah alasan mengapa SpongeBob tiba-tiba saja tidak sadarkan diri dan detak jantungnya juga semakin melemah. Tuan Krabs pun kemudian memberitahukan kepada teman-teman yang lain tentang apa yang terjadi kepada Stephen Hillenburg. Mereka semua pun sangat terkejut dan sangat bersedih hati karena mereka akan kehilangan SpongeBob SquarePants. Beberapa saat kemudian, SpongeBob sempat terbangun dari kondisi komanya. Namun kondisinya masih begitu lemah. Semua teman-temannya sempat mengira kalau SpongeBob tidak jadi mati. Namun SpongeBob mengatakan kalau hidupnya sudah tidak lama lagi. Dia sudah tidak bisa menggerakkan badannya lagi dan hanya bisa berbicara dengan suara yang sangat pelan. Sambil menangis, SpongeBob mengucapkan terima kasih kepada semuanya karena telah menjadi temannya selama ini. Dia mengucapkan kata-kata terakhirnya kepada semua karakter. Dan pesan terakhir SpongeBob ditujukan kepada sahabat terbaiknya yang tidak lain adalah Patrick Star. Dia meminta maaf kepada Patrick karena setelah ini Patrick harus hidup sendiri tanpa ada dirinya lagi. Dan setelah itu SpongeBob pun meninggal dunia dengan wajah yang tersenyum bahagia. Para penonton setia SpongeBob SquarePants pun sangat sedih, bahkan sampai menangis ketika menonton episode terakhir ini.
Karena bagaimanapun juga kartun SpongeBob SquarePants adalah teman masa kecil kita, terutama untuk anak-anak yang lahir pada tahun 90-an sampai 2000-an. Nah, itulah tadi kisah sedih di balik episode terakhir SpongeBob SquarePants yang berjudul Selamat Tinggal SpongeBob SquarePants. Sekali lagi saya jelaskan kalau ini adalah cerita alternatif tentang kematian SpongeBob SquarePants yang saya buat untuk para fans SpongeBob dan juga untuk memperingati kematian Steven Hillenburg yang telah menciptakan kartun SpongeBob SquarePants. Dan seperti biasa, percaya atau tidak itu tergantung pada diri kalian masing-masing, karena cerita ini hanya bertujuan untuk hiburan semata dan untuk menambah wawasan kita semua. Anyway guys, kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini. Semoga kalian suka dan juga terhibur. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus support channel ini. Kalau kalian ingin request untuk cerita Draw Story selanjutnya, kalian bisa aja tulis di kolom komentar. And yeah, thanks for watching guys. Till next time and stay cool. Bye bye.